Masuk pembahasan yang pertama yaitu tentang pengertian. Nah, pembahasan di sini yaitu analisis, bahan ajar, dan pembelajaran. Yang pertama, pengertian analisis. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), analisis adalah penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaan bagian itu sendiri, serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan. Yang kedua, pengertian bahan ajar. Menurut Rini Dwi Susanti dalam Departemen Pendidikan Nasional, menyatakan bahwa bahan ajar atau materi pembelajaran meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dipelajari siswa untuk mencapai standar kompetensi yang telah ditentukan. Menurut Dr. Randes Ida Malati Sajati, bahan ajar adalah bahan atau materi pelajaran yang digunakan oleh guru dan siswa dalam proses pembelajaran dengan susunan sistematis. Jadi, analisis materi pembelajaran adalah kegiatan menelaah materi esensial dari keseluruhan materi suatu pelajaran yang merupakan materi pelajaran minimal yang harus dikuasai dan dimiliki dalam proses pembelajarannya. Setelah dianalisis, harapannya materi pembelajaran yang akan kita ajarkan kepada siswa setidaknya mencakup karakteristik sebagai berikut. Nomor 1, universal, maksudnya memiliki tingkat generalisasi yang tinggi. Nomor 2, adaptif, maksudnya memberikan kemampuan kepada siswa untuk mengadaptasi perubahan dan perkembangan pengetahuan dan teknologi di dunia. Nomor 3, transferable, artinya konsep-konsep yang ada dalam pokok-pokok pembelajaran dapat dimanfaatkan oleh siswa untuk memecahkan masalah. Nomor 4, aplikatif, maksudnya memungkinkan siswa untuk menerapkannya dalam berbagai bidang keilmuan dan teknologi. Nomor 5, meaningful, maksudnya bermanfaat dan bermakna untuk diketahui oleh siswa. Prosedur analisis materi pembelajaran. Sebelum materi pembelajaran kita sampaikan ke anak didik, alangkah baiknya bahwa materi tersebut untuk dianalisis terlebih dahulu. Cara menganalisis materi pembelajaran yang akan kita sampaikan adalah sebagai berikut. Nomor 1, mengidentifikasi aspek-aspek yang terdapat dalam standar kompetensi dan kompetensi dasar. Jadi, SK dan KD harus ditentukan terlebih dahulu, karena tiap standar kompetensi dan kompetensi dasar membutuhkan jenis materi yang berbeda-beda, sehingga harus dipersiapkan agar kita dapat menggunakan materi yang tepat. Nomor 2, memilih jenis materi yang sesuai dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Sama seperti yang di atas, jika SK dan KD sudah ditetapkan, maka kita bisa memilih atau menetapkan jenis materi yang akan dipakai dalam pembelajaran. Nomor 3, berorientasi pada kebutuhan peserta didik. Materi pembelajaran yang akan disampaikan harus memenuhi setidaknya level terendah. Jadi, bisa menuntun siswa itu untuk memiliki kompetensi yang paling dasar, yang paling terendah. Nah, kalau yang paling terendah sudah dipenuhi, nanti kita bisa menambah target agar siswa dapat memiliki kompetensi atau kemampuan yang lebih tinggi. Nomor 5, berorientasi pada perkembangan peserta didik. Sama seperti yang di atas, jadi materi yang akan kita berikan atau yang kita pilih itu harus sesuai pada tingkatan peserta didik, sehingga dapat menunjang perkembangan peserta didik. Nomor 6, masalah obsolescence atau keusangan, kurang update yang menyangkut validitas dan signifikansi isi kurikulum. Jadi, materi kita harus ditetapkan atau disesuaikan dengan perkembangan teknologi. Biasanya materi ada yang belum diupdate atau tidak valid isinya karena tidak mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga sebelum kita ajarkan harus kita tentukan atau harus kita pastikan bahwa materi kita tidak tersandung masalah-masalah keusangan atau kurang update, sehingga isinya tetap valid dan signifikan sesuai kurikulum. Yang terakhir, materi harus konsisten. Maksudnya, jika yang diharapkan
kompetensi dasar yang harus dikuasai siswa ada 4 atau 3, maka materi yang diajarkan juga 3 atau 4 macam atau lebih. Jadi sesuai seperti kompetensi dasar yang harus dikuasai atau cita-cita kita agar siswa dapat menguasai kompetensi tersebut. Analisis materi pembelajaran. Metode pengajaran atau pendidikan adalah suatu cara yang digunakan pendidik untuk menyampaikan materi pelajaran, keterampilan, atau sikap tertentu agar pembelajaran dan pendidikan berlangsung efektif dan tujuannya tercapai dengan baik. Tidak semua metode cocok digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Hal ini tergantung dari karakteristik peserta didik, materi pembelajaran, dan konteks lingkungan di mana pembelajaran itu berlangsung. Oleh karena itu, dalam memilih metode mengajar pun tidak bisa sembarangan. Harus kita analisis terlebih dahulu agar sesuai dan dapat mencapai tujuan pendidikan atau tujuan pembelajaran. Banyak faktor yang mempengaruhi dan patut dipertimbangkan untuk memilih metode pengajaran yang akan kita gunakan di dalam kelas. Seperti yang dikemukakan oleh Winarno sebagai berikut. Nomor 1, tujuan dengan berbagai jenis dan fungsinya. Jadi kita memilih metode pengajaran disesuaikan dengan tujuan dengan berbagai jenis dan fungsinya. Kalau tujuan untuk mengetes kemampuan bicara anak, maka pakailah metode tanya jawab atau metode yang memungkinkan siswa untuk banyak bicara atau banyak menjawab. Nomor 2, anak didik dengan berbagai tingkat kematangannya. Jadi harus disesuaikan dengan tingkat kematangan anak didik. Kalau anak didik dalam rentang usia TK, sepertinya kalau disuruh diskusi masih kesusahan. Mari kita gunakan metode terlebih dahulu, gunakan metode ceramah. Jadi kita yang aktif memberi info atau memberi pembelajaran kepada anak. Yang ketiga, situasi dengan berbagai keadaan. Ini juga bisa menjadi acuan bagaimana seharusnya kita memilih metode mengajar. Harus disesuaikan dengan situasi dan berbagai keadaan kelas, keadaan siswa, dan keadaan dari keduanya. Bisa siswa, bisa dari guru juga. Yang keempat, fasilitas. Fasilitas dengan berbagai kualitas dan kuantitasnya. Memilih metode mengajar juga harus disesuaikan dengan fasilitas yang ada. Jika di suatu sekolah memiliki fasilitas yang baik dan mencukupi, mungkin kita bisa memilih semua metode mengajar, karena apa yang kita butuhkan, semisal nanti menggunakan diskusi, menggunakan ceramah, atau menggunakan tanya jawab, alat-alat peraga yang dibutuhkan ada semua. Tetapi kalau kepepetnya fasilitas tidak ada, maka kita harus putar otak metode apa yang harus kita gunakan dengan keterbatasan tersebut. Yang kelima, pribadi guru serta kemampuan profesinya yang berbeda-beda. Pribadi dan kemampuan atau potensi guru berbeda-beda. Tidak semua guru bisa mengajarkan dengan semua metode. Mungkin ada guru yang bisa mengajarkan dengan metode ceramah saja. Ada juga guru yang hanya bisa mengajarkan dengan tanya jawab saja. Nah, maka dari itu pendidik atau guru harus mengetahui atau memahami diri sendiri sebagai pendidik. Kita bisanya menggunakan metode apa yang kira-kira dapat mengantarkan proses pembelajaran kita sehingga bisa berhasil mengantarkan anak-anak bisa mencapai tujuan pembelajaran. Tapi alangkah baiknya kita sebagai guru dapat menggunakan semua atau kebanyakan metode pembelajaran yang beredar atau yang lazim digunakan. 1. Metode ceramah. Ceramah merupakan salah satu metode mengajar yang paling banyak digunakan dalam proses belajar mengajar. Metode ceramah ini dilakukan dengan cara menyampaikan materi pelajaran kepada peserta didik secara langsung atau dengan cara lisan. Penggunaan metode ini sifatnya sangat praktis dan efisien bagi pemberian pengajaran yang bahannya banyak dan mempunyai banyak peserta didik. Kelebihan metode ceramah yaitu 1. Metode ceramah merupakan metode yang murah dan mudah.
2. Metode ceramah dapat menyajikan materi yang luas. Kekurangannya, sangat sulit untuk mengetahui siswa sudah mengerti atau belum, karena terkadang walaupun sudah diberi kesempatan untuk bertanya, ada yang tidak menggunakannya untuk bertanya, padahal belum paham. 2. Metode diskusi. Diskusi adalah salah satu cara mengajar dengan cara memecahkan masalah yang dihadapi, baik dua orang atau lebih yang masing-masing memiliki argumentasinya untuk memperkuat pendapatnya. Kelebihan: 1. Menyadarkan anak didik bahwa masalah dapat dipecahkan dengan berbagai jalan dan bukan satu jalan saja. 2. Menyadarkan anak didik bahwa dengan berdiskusi, mereka saling mengemukakan pendapat konstruktif sehingga dapat diperoleh keputusan yang baik. 3. Membiasakan anak didik untuk toleransi ketika melihat perbedaan pendapat dari teman-temannya. Sedangkan kelemahan dari metode diskusi ini, 1. Tidak bisa dipakai pada kelompok yang besar. 2. Proses diskusi mendapat informasi yang terbatas. 3. Dapat dikuasai oleh orang-orang yang suka bicara. 3. Metode tanya-jawab. Metode tanya-jawab adalah cara penyajian pelajaran dalam bentuk sejumlah pertanyaan yang harus dijawab, terutama dari guru ke siswa ataupun siswa kepada guru. Kelebihan metode ini yaitu yang pertama, 1. Situasi kelas menjadi hidup. 2. Sangat positif untuk melatih anak mengungkapkan pendapatnya. 3. Siswa yang segan mencurahkan perhatian dalam hal ini pelajaran tersebut menjadi berhati-hati dan secara sungguh-sungguh mengikuti pelajaran. 4. Timbulnya perbedaan pendapat di antara para anak didik membawa kelas pada situasi kelas yang menarik. Yang kelima, walaupun pelajaran agak lamban, tapi di sini guru bisa mengerti sejauh mana pemahaman siswa. Kekurangannya yaitu 1. Siswa menjadi takut. Nah, yang kedua, guru masih tetap mendominasi pelajaran. Yang ketiga, apabila jumlah siswa puluhan, tidak mungkin cukup waktu untuk memberikan pertanyaan kepada seluruh siswa.